Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Mari bersama-sama katakan, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Mari sambil mengangkat tanganmu katakan, glorify Thy name. Say, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth, glorify Thy name. Come on, say, glorify Thy name. Yes, we glorify Thy name, glorify Thy name in all the earth. Mari sorakan, glorify Thy name, glorify Thy name, glorify Thy Sorakan haleluya. Hanya namamu yang layak kami sembah dari tempat ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan katakan, amin. Shalom semuanya. Shalom. Yang siap memuji Tuhan sorakan. Kita ajak kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama nyanyikan. And break our day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Tune your heart to your beat. Where we walk, there you'll be. The fire in our hearts, our lives alight. Your loving flame is blazing out. The street will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. Say, you will never fade away. The love is here to stay.
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau yang pegang setiap tangan kami Tuhan, dan tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami Tuhan, dan pertahananku. Katakan Yesus, Kau kemana? Mari bersama-sama katakan Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku.
Kami terus bawa hati kami yang terbaik Tuhan Yesus. Hari ini kami tahu Engkau penolong dalam hidup kami Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Biar mulut kami selalu memuji-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu. Yesus, di setiap seruan hati kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu kami berseru Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan. Biar mulut kami selalu memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom JCN Youth, perkenalkan saya Michael Marcelino dari 316 Youth Ministry. Pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada Ko Juan dan kepada leader-leader lainnya yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk saya bisa sharing firman Tuhan dengan teman-teman semua. Tetapi sebelum itu mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah kumpulkan kami pada hari ini, pada minggu ini Kau telah berikan kami kesempatan sekali lagi untuk kami boleh menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan dibagikan Tuhan, kiranya apa yang di-sharingkan pada hari ini boleh sama-sama kami dengarkan Tuhan. Kiranya hati kami boleh fokus pada saat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau boleh pimpin waktu ke depan untuk kami benar-benar sungguh-sungguh serius mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 6 bulan tidak terasa telah berlalu begitu saja. Kita lewati semuanya dengan metode menjalani kehidupan dengan cara yang baru, dengan semua aktivitas kita lakukan secara virtual, secara online. Mungkin yang sekolah, udah mulai sekolah juga dilakukan tetap di tahun ajaran yang baru, tetap dilakukan dengan cara yang baru, dengan melalui virtual, baik yang kerja maupun yang kuliah. Saya percaya dalam 6 bulan yang kita lewati ini, telah kita lewati dengan anugerah Tuhan, dengan kebaikan Tuhan, dengan penyertaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kalian. Dan saya juga merasa bahwa Tuhan begitu baik di 6 bulan belakangan ini selama kita semua berada di rumah selama pandemi ini. Tetapi ada satu hal yang mau saya lontarkan, saya mau tanyakan ke kalian sebelum saya memulai sharing saya pada hari ini. Hal itu adalah, apakah selama 6 bulan ini, selama 6 bulan di masa pandemi ini telah kita lewati, tetapi hati kita tetap fokus kepada Tuhan? Apakah 6 bulan yang kita lewati, semua penyertaan Tuhan, semua pertolongan Tuhan, semua berkat Tuhan yang kita rasakan, apakah benar-benar kita lewati itu dengan hati kita yang tetap benar-benar memandang Dia sebagai Tuhan? Apakah hati kita tetap fokus dengan firman-Nya? Apakah kita hidup tetap sesuai dengan firman yang Tuhan berikan? Pada hari ini saya akan memberi judul sharing firman Tuhan saya dengan judul Guard Your Heart, jaga hati Anda, jaga hati kalian, jaga hati kita semua. Pada hari ini saya akan mengambil satu tokoh dari Perjanjian Lama yang cukup besar, yang mungkin kalian juga, saya yakin kalian sudah tahu tokoh ini, cerita-cerita kehidupan dia dari Alkitab. Tetapi mungkin ada kisah yang saya ambil hari ini adalah bukan kisah yang kalian sering dengar. Mungkin kalau kalian tokoh ini adalah Musa, mungkin sejak SD, sejak SMP, sejak kalian kecil lah, saya percaya bahwa di sekolah minggu, di pelajaran agama kalian di sekolah, pasti guru-guru kalian, kakak-kakak sekolah minggu pasti juga telah menceritakan bagaimana Musa dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, bagaimana Musa bisa mengubah tongkat dia menjadi ular, bisa memakai tongkat itu untuk membelah laut. Tetapi pada hari ini saya akan mengambil kisah dari Bilangan 20 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Di kitab ini diberi judul Dosa Musa dan Harun. Tetapi sebelum itu mari kita sama-sama membaca dari Bilangan 20 ayat yang kedua sampai yang ke-13. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan kau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu
dari bukit batu ini. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka." Kalau kita lihat di Bilangan 20 ini diceritakan bagaimana Musa yang memimpin bangsa Israel yang marah-marah, yang selalu bersungut-sungut, dan ketika di Bilangan 20 ini dibilang bahwa mereka memasuki daerah yang tidak ada air. Kalau kalian tahu, di Alkitab selalu dibilang air adalah sumber kehidupan. Bahwa manusia itu benar-benar membutuhkan air buat mereka dapat bertahan hidup. Bahkan dibilang di sini bangsa Israel juga membawa ternaknya. Sampai mereka bilang, kenapa dibilangnya mau masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Tetapi malah dibawa Musa ke tanah yang nggak ada air. Mereka nggak bisa minum, ternak mereka nggak bisa minum. Mereka malah bilang, apakah si Musa itu mau membawa kita biar kita celaka dan kita mati di tempat ini karena nggak ada air, nggak ada apa-apa, benar-benar kering. Tetapi sebelum itu, kalau kita kembali ke kitab Keluaran Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7, kisahnya begitu mirip tentang Musa dengan orang Israel di Meriba. Ceritanya juga sama. Pada waktu itu tidak ada air untuk orang Israel. Di sini ada perbedaan waktu, ada puluhan tahun kemudian. Di kitab bilang itu puluhan tahun setelah dari kitab Keluaran. Jadi zamannya itu udah berbeda, orang-orang Israel itu pasti berbeda. Tetapi apa? Sifat mereka masih sama, selalu bersungut-sungut, selalu nggak pernah bersyukur, selalu ya maunya yang enak-enak aja, tapi nggak pernah melihat kebaikan Tuhan. Dan Musa mungkin selama puluhan tahun yang udah dilewati ini juga selalu hanya kerjanya kayak dengerin keluhannya bangsa Israel, denger marah-marahnya bangsa Israel. Tapi Musa tetap berjalan, bahkan selalu Musa datang kepada Tuhan dan selalu minta pertolongan Tuhan untuk dia bisa melangkah. Tetapi di kitab Bilangan ini dibilang bahwa Musa dan Harun sudah datang menghadap Tuhan dan kemuliaan Tuhan hadir di mereka. Dan Tuhan berfirman sama si Musa, kalau Tuhan bilang, kamu cukup kumpulin orang Israel itu di depan batu itu dan berkata biar batu itu bisa mengeluarkan. Tetapi yang dilakukan Musa itu berbeda. Musa melakukan seperti yang pernah dilakukan di kitab Keluaran. Dia memukul batu itu 2 kali agar airnya itu keluar. Dan Tuhan bilang apa? Kamu tidak menghormati aku dan tidak menunjukkan kekudusanku di depan orang Israel. Di sini ada poin-poin yang mungkin bisa kita pelajari. Pada hari ini saya akan membagikan setidaknya ada 3 poin yang saya percaya dan saya berharap bahwa dari 3 poin ini bisa sama-sama kita belajar, bisa sama-sama kita renungkan, bisa sama-sama kita pegang dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Bukan hanya untuk masa-masa pandemi ini aja, bukan hanya masa-masa susah aja, tapi saya ingin supaya apa yang saya sharingkan ini bisa sama-sama kita pegang dalam kehidupan kita, untuk kita terus berfokus menjaga hati kita, untuk kita terus bisa berpegang pada firman Tuhan. Poin yang pertama adalah self-control over everything. Pengendalian diri adalah lebih dari segalanya. Kalau di Alkitab dibilang bahwa di Amsal 4 ayat 23 dan 24 dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau di kitab di Amsal dibilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kita butuh menjaga hati kita, karena hati itu adalah segala sesuatu yang menentukan bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita mengambil keputusan. Saya percaya itu semua berasal dari hati kita. Dari hati kita baru masuk ke pikiran kita dan baru kita melakukan tindakan. Tetapi di kitab Bilangan dibilang bahwa orang-orang Israel itu butuh air. Ternak mereka butuh air untuk mereka bisa bertahan hidup. Tetapi mereka memasuki daerah yang kering, gak ada kehidupan. Sampai mereka bilang ke Musa bahwa apakah yang dibilang mau masuk tanah perjanjian malah dibawa ke daerah ini yang nggak ada kehidupan. Apakah Musa mau membuat mereka mati di situ karena nggak ada air? Mungkin kita seringkali bahwa kita membutuhkan sesuatu
kita memerlukan sesuatu, kita mencari sesuatu hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Hanya untuk membuat diri kita nyaman, membuat diri kita bahagia, membuat diri kita, oh dengan saya memiliki ini hidup saya benar-benar, wah benar-benar nyaman deh. Saya bisa benar-benar hidup dengan lega. Ini benar-benar baru namanya hidup gitu. Apa yang kita cari selalu yang hanya membuat diri kita itu terasa penuh, terasa tercukupi. Tetapi kita sering kali lupa bahwa apa yang Tuhan mau, bagaimana cara Tuhan melihat, selalu berbeda, seringkali berbeda dengan apa yang kita lihat. Seringkali sudut pandang Tuhan berbeda dengan bagaimana manusia itu melihat. Kalau Tuhan di dalam Alkitab selalu dibilang bahwa Tuhan melihat hati manusia. Tuhan mungkin memberikan sebuah proses kepada manusia itu untuk manusia itu bisa mencapai suatu titik. Sama dengan kita juga mencapai satu titik untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi apa yang Tuhan lihat bukan bagaimana kamu secepat apa mencapai titik itu, tapi Tuhan selalu melihat ketika kalian menjalankan proses yang ada untuk mencapai titik itu, bagaimana hati kalian? Apakah tetap bergantung sama Tuhan? Apakah tetap berserah kepada Tuhan? Atau apakah tetap percaya sama Tuhan? Tuhan selalu melihat bagaimana hati kita adalah, Tuhan selalu membutuhkan hati yang murni dari umat-umatnya. Tuhan membutuhkan bagaimana hati kita bisa menunjukkan bahwa hati kita benar-benar sungguh-sungguh berserah sama Dia, percaya sama Dia, bahwa hanya Tuhan yang bisa kita pegang buat jadi jawaban kita. Mungkin kalau tadi di Amsal dibilang bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Balik lagi, hati itu menentukan bagaimana kita bertindak. Tapi kalau kita balik ke kitab Bilangan dibilang bahwa Musa, karena mungkin ya memang benar kayak kita seringkali Musa di waktu itu sudah puluhan tahun bersama-sama dengan orang Israel. Begitu juga kalau kita lihat dalam kehidupan kita, mungkin seringkali kita kayak bersama-sama teman kita yang udah seringkali kumpul sama kita gitu. Terus mereka mulai kayak bahas satu topik atau ngomongin seseorang atau ngomongin apapun lah gitu. Terus mereka mulai kayak emosinya itu mulai naik, amarahnya mulai naik karena mungkin mereka ada kesel, ada kebencian sama orang itu. Dan karena kita sudah dekat sama mereka, karena mungkin kita selalu bergaul sama mereka, kita jadi, iya kok kayak si dia itu benar nyebelin deh. Kayak emang gini. Terus kita mulai jadi ikut terkompor, kita ikut marah. Makanya jangan sampai, kalau di Amsal dibilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus waspada. Jangan sampai ketika kita ada di sekeliling kita yang mungkin sedang marah, sedang benci, mungkin ada kepahitan dengan seseorang, itu menjadi milik kita. Begitu juga dengan Musa. Mungkin Musa emang udah berpuluh-puluh tahun bersama orang Israel. Kayak udah setiap hari, puluhan tahun, setiap hari ketemu orang Israel yang kerjanya ngeluh, kerjanya marah-marah, nggak pernah bersyukur gitu. Mungkin pada waktu titik ini Musa udah bilang, kayak, aku udah pernah tunjukin bahwa Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik, tapi kamu selalu ngeluh-ngeluh. Akhirnya apa? Musa sampai di ayat yang ke-10 dibilang, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Musa bilang orang Israel sebagai orang-orang durhaka. Saya yakin pada waktu itu Musa udah emosi terpancing gara-gara kebanyakan dengerin, masa lu mau bawa gue ke tempat yang daerah begini? Orang Israel dibilang, kalau orang Israel itu sampai bilang, apakah kamu mau membuat kita itu semua mati hanya karena nggak ada air gitu? Saya yakin Musa juga pasti terpancing emosinya. Kayak, saya yakin lah kalian pasti kayak ketika ada seorang nanyakan hal-hal yang sama terus berulang-berulang, pasti kalian, apa sih kan gue udah kasih tahu begini, masa nanya mulu. Gitu juga saya yakin dengan Musa. Pasti pada waktu Musa bilang, lu udah dikasih tahu bahwa Tuhan pasti nolong, Tuhan pasti memberikan ada penyertaan Tuhan, tapi orang Israel tetap aja ngeluh. Hingga akhirnya apa? Musa marah kayak ke bangsa Israel. Musa bilang, apakah aku perlu mengeluarkan air ini buat kamu orang-orang durhaka ini? Kayak, ya mungkin Musa pada waktu itu udah terpancing emosinya, hingga akhirnya dia melakukan tindakan yang menurut dia logis karena dia udah pernah lakuin di puluhan tahun sebelumnya, seperti yang diceritakan di Keluaran 17. Dia memukul batu itu 2 kali, dan memang benar kok, airnya keluar. Tetapi apa? Firman Tuhan bilang, kamu tidak menghormati aku dan tidak menunjukkan kekudusanku di hadapan orang Israel. Makanya kamu sama Harun gak akan membawa orang Israel itu memasuki tanah yang Tuhan janjikan. Jadi apa? Jangan sampai apa yang ada di sekeliling kita, apa yang mungkin amarah yang ada di sekeliling kita, kebencian, kepahitan, apapun hal-hal negatif yang ada di sekeliling kita, membawa dampak kepada diri kita untuk kita
jadi bereaksi dengan sama seperti mereka. Jangan sampai sekeliling kita marah, kita juga ikutan marah hanya karena kita terpancing suasana gitu. Kalian butuh self-control over everything. Balik lagi, kita butuh self-control, kita butuh menjaga hati kita butuh menjaga mulut kita, agar kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman-Nya. Karena bagaimanapun kita butuh pengendalian diri. Kalau di Alkitab bilang dalam 10 buah roh ada pengendalian diri. Pengendalian diri dibutuhkan untuk kita bisa menjalankan semua buah roh itu. Kita butuh pengendalian diri untuk kita bisa menjalani, kita bisa bertindak, kita bisa mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ketika kita bisa menjaga hati kita, ketika kita bisa menjaga diri kita bisa menjaga bagaimana kita mau berlaku sesuai yang Tuhan mau. Saya yakin apa yang kita keluarkan itu juga pasti sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah be willing to change. Dalam poin yang kedua ini kita harus kembali ke Kitab Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ke 7. Mungkin kalian bisa nanti baca cerita yang sama ini setelah ibadah ini. Di Keluaran 17 ayat yang pertama sampai yang ke-7 adalah, saya mau beritahu dulu bahwa di waktu itu adalah ada tempat yang sama, ada batu yang sama, ada Musa yang sama, dan yang jelas ada Tuhan yang sama. Mungkin orang Israel zamannya memang sudah berbeda, tapi sifat mereka juga masih sama. Tetapi ingat, ada apa? Ada batu yang sama, ada Tuhan yang sama, dan ada Musa yang sama. Mungkin kalau ketika udah puluhan tahun kemudian, Musa memasuki daerah itu lagi, memasuki Meriba. Saya yakin ketika Musa masuk, pasti Musa, wah ini daerah yang nggak ada air, yang waktu itu Tuhan udah pernah kasih tahu, suruh pukulin, airnya keluar. Tetapi enggak, Musa awalnya dibilang, Musa datang ke hadapan Tuhan, kemuliaan Tuhan datang ke Musa dan Harun, dan Tuhan udah berfirman sama si Musa. Tetapi apa yang dilakukan Musa itu berbeda. Mungkin seringkali kita kayak takut buat memasuki sesuatu yang baru. Kita mungkin takut kalau kita, tahu nih ada perubahan, tahu nih ada sesuatu yang baru. Tapi kita takut untuk memasuki suatu perubahan. Kita takut untuk step ke suatu hal yang baru. Di hal itu mungkin saya bisa katakan bahwa jangan-jangan ketika kita menolak untuk memasuki satu era yang baru, satu season yang baru, jangan-jangan waktu itu adalah rencana Tuhan yang lebih besar buat kehidupan kalian. Jangan-jangan titik itu adalah titik di mana Tuhan sebenarnya sedang memberikan kalian jalan untuk memasuki rencananya yang lebih besar. Karena apa? Tanpa perubahan, tanpa kita mau berubah, tanpa hati kita mau diubahkan, kita nggak akan bisa step ke sesuatu yang baru. Without change, we cannot break into the new. Tanpa perubahan, kita nggak bisa masuki sesuatu yang baru. Begitu juga dengan Musa. Mungkin Musa emang sudah membawa zaman yang baru, sudah membawa orang Israel ini orang yang baru, bukan yang dia udah pernah bawa di puluhan tahun sebelumnya. Tetapi apa? Musanya ini nggak berubah. Yang ada di pikiran Musanya itu masih sama. Musa masih berpikir dengan cara logika dia berpikir. Mungkin logikanya Musa ya, gue pukul, airnya keluar. Ya udah. Mungkin emang dia tahu Tuhan sebelumnya udah berfirman sama dia kalau kamu cukup ngomong, kamu cukup kumpulin, bawa tongkatmu, kumpulin, dan ngomong sama batu itu, biar batu itu keluarin air buat orang Israel sama ternak-ternaknya. Tapi apa? Yang dilakukan Musa itu berbeda. Setelah dibilang, Musa marah sama orang Israel, dibilang, kaum yang durhaka itu, terus Musa apa yang lakukan? Musa memukul batu itu 2 kali, dan bener kok airnya keluar. Cing! Airnya keluar. Pasti saya yakin di saat itu, Musa pasti mikir, bener kan logika gue, pukul aja, airnya keluar. Udah deh, orang Israel bisa minum, ternaknya bisa minum, nggak usah dengerin bawel-bawel mereka lagi. Tapi apa? Sebenarnya Tuhan nggak mau cara Musa melakukan pukulan itu. Tuhan kasih cara yang baru. Tuhan kasih cara, kamu cukup kumpulin, ngomong, biar batu itu keluarin air buat orang Israel. Tuhan kasih cara yang baru. Di zaman yang baru, Tuhan kasih cara yang baru. Tapi yang Musa lakukan adalah cara yang lama. Sorry deh, gue suruh ngomong nih. Kayaknya, nih, batu keluarin air buat orang Israel. Ntar kalau airnya batu yang nggak keluarin air, gue yang malu juga. Mungkin di waktu itu Musa ada
hatinya mulai ragu. Tapi apa? Dia pasti lebih percaya dengan waktu dia dulu. Dia lebih percaya dengan, oh iya, pukul, airnya keluar. Ya udah, pakai cara yang lama aja lah, nggak usah pakai cara yang baru. Tetapi apa? Jangan sampai ketika kita dalam kehidupan saat ini, ketika kita tahu kita sedang dibawa, mungkin kita selama ini kita sadar Tuhan sedang membawa kita ke suatu era yang baru. Tetapi ketika kita sampai titik start era yang baru, season yang baru, kok ragu? Start nggak nih? Mundur deh. Pakai cara yang ini, siapa tahu bisa nyampe sana juga kok. Mungkin emang sebelumnya kalian pernah pakai cara yang ini, gue bisa nyampe nih ke titik yang itu. Gue bisa achieve kok hal itu dengan cara yang ini. Ya udah, selanjutnya pakai cara yang ini juga, achieve yang di sana tuh, saya yakin pasti bisa. Tapi apa? Seringkali dalam kehidupan kita itu kita hanya percaya yang begitu. Kita takut untuk melangkah. Karena kita nggak tahu pas kita habis melangkah, ada apa? Kita nggak tahu. Ya memang benar. Mungkin seringkali kita merasa bahwa ketika kita mau masuki suatu yang baru, kita mau masuki titik yang baru, kita masuki start yang baru. Tapi, oh iya, jangan-jangan ntar udah start, Tuhannya agak lama jawab doa gue. Jangan-jangan pas gue udah start, Tuhannya, waduh, mana nih Tuhannya kok belum jawab doa gue? Nah, mungkin emang itu yang sering kali kita alami. Tetapi apa? Without change, we cannot break into the new. Tanpa ada perubahan, tanpa ada suatu gebrakan yang baru, tanpa ada suatu step yang baru, kita nggak bisa memasuki era yang baru. Tanpa ada suatu perubahan, kita nggak bisa memasuki season yang Tuhan mau. Karena jangan sampai ketika kita udah sadar itu sebenarnya season kita yang Tuhan berikan, tapi karena kita ragu, karena kita takut dicemooh, kita takut, kok lu jadi begini sih hanya karena sejak lu pelayanan, kok lu jadi begini sih gara-gara begini? Lu jangan temenan sama gue, karena kita takut dijauhin orang, kita takut direndahkan orang, takut dijelek-jelekin, takut kita gagal. Jangan karena rasa takut itu kita nggak bisa masuk ke season yang Tuhan mau. Karena takut itu kita jadi hilang semua destiny yang Tuhan telah berikan, hilang semua masa buat kita masuki rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kita harus punya hati yang mau diubahkan, be willing to change, punya kehidupan, punya mindset, punya pikiran, punya pengendalian diri yang bisa diubahkan untuk lebih berani melangkah lagi bersama Tuhan, untuk lebih percaya, punya iman yang lebih besar lagi kepada Tuhan, untuk kita bisa terus melangkah bersama Tuhan. Karena kalau kita balik ke kitab Kejadian, di kisah Abraham dibilang, Tuhan nggak langsung memberikan anak ke Abraham. Setelah puluhan tahun, Tuhan memberikan, lalu apa? Karena Abraham selalu percaya sama Tuhan, Tuhan minta si Ishak buat jadi persembahan. Tapi apa yang Abraham lakukan? Abraham melangkah bawa Ishak buat jadi persembahan. Di waktu itu Tuhan tahu bahwa imannya Abraham ketika memasuki step yang baru, Abraham terus percaya sama Tuhan. Walaupun mungkin menyakitkan, tapi kita perlu terus melangkah bersama Tuhan. Karena kita tahu Tuhannya ada bersama kita ketika kita step ke sesuatu yang baru. Jadi jangan sampai ketika kita punya impian, kita punya titik poin baru. Nah, di sana tuh, gue tujuannya sana. Tapi kita pakai cara yang di sini. Jangan sampai hanya bisa bermimpi, tapi kita takut untuk melangkah. Karena bagaimanapun kita butuh suatu perubahan untuk kita memasuki suatu era yang baru. Untuk memasuki destiny-nya Tuhan. Untuk memasuki season-nya Tuhan. Yang ketiga yang mau saya bagikan adalah honor the Lord. Bagi saya ini ada hal yang terpenting. Honor the Lord, menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan gak hanya kita berdoa, gak hanya sekedar baca Alkitab, gak hanya sekedar beribadah. Tetapi apa? Kita perlu menghidupi firman Tuhan. Kalau kita baca di Bilangan 20 ayat yang ke-12, di dalam terjemahan yang NIV dibilang, "But the Lord said to Moses and Aaron, because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into land I give them. Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites."
dibilang apa? Kamu nggak percaya sama aku. You did not trust. Di waktu itu Musa dibilang sama Tuhan, kalau di bahasa Indonesia dibilang tidak menghormati, tapi di sini dibilang apa? Kamu nggak percaya sama aku, nggak menghormati kekudusanku. Udah nggak percaya nih, Musanya udah mulai berkurang. Mungkin sering kali dalam kehidupan kita juga merasa, oh aku udah merasa jauh nih sama Tuhan. Udah lama nggak retret, hati gue udah nggak berapi-api. Biasa kalau pulang retret mah gue bisa baca 10 pasal abis retret di rumah. Gue bisa baca, gue bisa terus muji nyembah Tuhan di rumah sendiri. Tapi ini udah lama nih nggak retret, udah 6 bulan di rumah aja, gini-gini doang, ke gereja aja juga hanya lewat YouTube. Tapi ya kayak gue ngerasa gue udah mulai jauh sama Tuhan. Terus udah, saya yakin mungkin saya sendiri juga pernah merasakan ketika kita udah merasa jauh, terus udah kayak actionnya nggak ada lagi gitu. Tapi apa? Coba kita balik mindset kita. Ketika kita udah mulai sadar kita jauh dari Tuhan, coba kita sadar ketika saat itu tiba, itu artinya Tuhan sedang berbicara sama kalian. Aku adalah Allah yang setia. Aku adalah Tuhan yang setia sama kamu. Masa kamu setianya berkurang sama aku? Akunya setia kok sama kamu. Aku selalu menyertai kamu loh. Aku selalu memberikan berkat kepada kamu. Aku selalu melindungi kamu. Aku selalu menjaga kamu. Aku selalu memberikan segalanya untuk kamu bisa terus berjalan, terus melangkah. Tetapi kamu jangan berkurang dong faith-nya sama aku. Kamu butuh percaya sama aku untuk kamu terus bisa melangkah, untuk kamu bisa terus berapi-api dengan aku. Mungkin di kitab bilangan ini kalau kita bandingkan di kitab Keluaran, Musa lebih percaya sama logikanya. Saya yakin ketika kita melakukan suatu hal nih, aku udah pernah ngelakuin ini, dan aku bisa mencapai sini. Ketika, gue harus mencapai ini, tapi aku ada di titik sini nih, pakai aja cara ini, ntar juga bisa kok nyampe ke sini. Gampang kan? Daripada dari sini disuruh maju dulu, baru ke sini. Udah maju terus ke sini kayak nggak jelas jalannya. Ya udah, pakai cara yang lama aja. Dari sini langsung ke sini. Udah pasti berhasil. Begitu juga dengan cerita Musa ini. Waktu di kitab Keluaran dibilang, Tuhan berfirman buat Musa itu, pukul batu itu 2 kali, tak, tak, keluar airnya. Buat orang Israel bisa minum. Dan udah, Tuhan nggak marah kok sama Musa. Tapi apa? Di kitab bilangan, oh iya, puluhan tahun lalu Tuhan bilang, pukul batu itu. Tapi barusan Tuhan bilang kok sama gue, cukup ngomong. Ya mungkin kalau gue ngomong batunya nggak keluar air, ribet. Mendingan gue pukul aja batunya. Tak, tak, keluar air. Tapi apa? Dia lupa kok Tuhan udah berfirman sama dia. Hingga akhirnya Tuhan bilang, kamu nggak menghormati aku, tidak menunjukkan kudusanku di hadapan orang Israel. Makanya kamu nggak akan bawa orang ini, jemaat ini ke tanah perjanjian. Tuhan yang cuma butuh dihormati, dikuduskan, ditunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang besar, Tuhan yang segala-galanya. Honor the Lord means honoring His word. Ketika kita mau menghormati Tuhan, kita butuh menghormati firman-Nya. Begitu juga dengan kisah Musa ini. Tuhan udah berfirman loh, jelas ini. Kayak mungkin kalau saya bisa imajinasi, mungkin kayak di 10 menit sebelumnya, Tuhan udah ngomong, Musa kamu sama Harun cukup kumpulin begini. Terus 5 menit kemudian, Musa ngomong nih, orang-orang durhaka, masa gue harus keluarin air buat kamu? Gini. Udah, 5 menit kemudian, tak. Karena lagi marah, pukul aja 2 kali. Kan udah pernah tuh dipukul batu airnya. Keluar, bener. Musa pasti bahagia pas airnya keluar. Tapi apa? Firman, ada lanjutannya. Firman Tuhan berkata sama Musa. Tuhan bilang, kamu nggak menghormati aku. Kamu nggak nunjukin kekudusanku. Kalau dalam bahasa Inggris dibilang, you did not trust in me enough. Kamu nggak percaya sama aku. Bahwa aku yang telah, selama ini mungkin puluhan tahun tuh, Tuhan udah memimpin bangsa Israel melalui Musa. Tuhan udah nunjukin mujizatnya. Tuhan udah menunjukin segala keajaibannya. Tapi apa? Di titik ini, Musa lebih percaya sama masa lalunya. Yang udah jelas, tinggal pukul, airnya keluar. Jadi apa? Tuhan hanya butuh ketika Tuhan udah berfirman, ketika kita tahu firman Tuhan, hormati firman itu.
Gak bisa hanya kita asal baca, kita campur sama logika kita. Sama kayak Musa, dia udah denger langsung loh, kemuliaan Tuhan hadir, terus ada firman Tuhan. Terus di sini ada, dari sini firman Tuhan, dari sini logika. Nah, kita mix aja, menang logika, lakuinnya pakai logika, nggak bisa. Ketika kita udah tahu firman Tuhan, lakuinnya sesuai firman Tuhan. Kalau emang kita sadar bahwa kita mau lakuin logika, ya kenapa lu carinya Tuhan dulu? Kalau udah kalian carinya Tuhan, ya lakuin sesuai yang dengan Tuhan yang mau gitu. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatu dan kita udah mulai sadar bahwa oh, firman Tuhan pernah berkata sama gue nih dari kitab ini bahwa Tuhan begini. Ya lakuin sesuai apa yang ada, yang Tuhan pernah taruh di hati kalian. Karena apa? Kalau kita balik ke kitab Keluaran pernah dibilang bahwa pada waktu Tuhan mau menggunakan Musa untuk memimpin bangsa Israel, Tuhan berfirman ke Musa bahwa Aku adalah Aku. I am who I am. Tuhan adalah Tuhan yang kemarin, Tuhan adalah Tuhan yang sekarang, Tuhan adalah Tuhan yang besok, dan Tuhan adalah yang selama-lamanya. Jadi apa? Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. He is the unchanging character. Karakternya itu nggak pernah berubah. Dari awal dibilang apa? Tuhan itu setia. Di sekarang kita tahu melalui firman-Nya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan saya yakin di puluhan tahun, ratusan tahun ke depan, Tuhan dengan firman-Nya juga pasti sama. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Jadi apa? Honor the Lord means kita butuh believe in Him. Kita butuh trust in Him. Percaya kepada pribadi yang gak pernah berubah. Karena apa? Tuhannya itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan sampai kapanpun Tuhannya gak pernah berubah. Mungkin kita di dunia ini akan segera lenyap. Mungkin dunia ini kita hanya puluhan tahun. Mungkin yang kita bisa menentukan kayak, udah segini, extend lagi, enggak. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, tapi hidup kita selama-lamanya, hidup kita kekal bersama Tuhan yang gak pernah berubah. Jadi apa? Hormati Tuhannya. Kalau kita balik ke Matius, di doa Bapa kami dibilang bahwa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di kalimat yang pertama telah dibilang, sebelum kita lanjutin doa dibilang, dikuduskanlah namamu. Tuhan butuh ditunjukkan kekudusannya. Tuhan mau bahwa sebelum kamu datang, hormati aku dulu. Lihat aku sebagai Tuhan yang kudus. Tuhan yang segala-galanya. Yang gak ada yang lebih besar dari Dia. Tuhan yang menciptakan kalian. Hormati dulu penciptanya. Kudus. Tunjukin kekudusan Tuhan dulu bahwa baru kalian bisa datang ke Dia. Baru kalian bisa terus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena bagaimanapun kita hanya butuh percaya, kita hanya butuh menghormati, kita hanya perlu believe, kita hanya butuh trust kepada Dia secara utuh, kepada pribadi, kepada Tuhan yang gak pernah berubah. Mungkin emang kitanya sering berubah-berubah. Mungkin hari ini berapi-api, besok berkurang, besoknya lagi bertambah lagi, berapi-api lagi. Ya mungkin kita sering berubah-ubah, tapi ingat, Tuhannya gak pernah berubah. Tuhannya selalu setia, Tuhannya selalu sama, Tuhannya ya hanya itu satu Tuhan, gak ada yang lain. Tuhannya sifatnya sama, karakternya gak berubah. Jadi ketika kita mau menghormati Tuhan, coba hormati dulu firman-Nya, hidupi firman-Nya. Kalau dibilang di kitab Yohanes dibilang bahwa firman-Nya itu firman yang hidup. Ketika dibilang firman-Nya hidup, artinya firman itu bisa kita hidupi. Firman itu ketika kita renungkan, kita bisa hidupi, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi apa? Kita butuh hormati Tuhan. Sebelum kita memulai segalanya, coba hormatin Tuhannya dulu dengan kita baca firman-Nya. Dengan kita hormatin firman-Nya. Kita kudusi itu. Kita akui kekudusan Tuhan. Jangan semena-mena, jangan seenaknya karena kalian tahu Tuhan Maha Pengampun. Karena Tuhan, kayaknya Tuhannya kemarin gue gini, Tuhannya cincai deh sama gue. Gue nggak dihukum, diapain gitu langsung. Tapi Tuhannya masih tetap baik sama gue, tetap menyertai gue. Ya udahlah, seenaknya gue aja gimana. Nggak bisa begitu. Hormatin Tuhannya, hormatin segala kebesarannya, hormati kekudusan Tuhan. Baru kalian bisa menghidupi segalanya. Setelah 40 tahun Musa memimpin bangsa Israel, Musa
yang kalau kita bisa simpulin, Musa itu hanya percaya sama past experience. Musa percaya sama apa yang dia pernah jalani, dan mungkin emang 40-puluhan tahun ini Musa berjalan sama Tuhan. Tapi mungkin di titik ini faith-nya Musa, aku punya logika nih, lebih masuk akal. Tar dulu ya Tuhan, aku pukul aja batunya. Mungkin faith-nya Musa udah berkurang di titik ini. Tetapi apa? Ketika kita udah mulai berkurang imannya, mulai kita berkurang percaya kita sama Tuhan, mungkin logika kita lebih masuk akal. Coba ingat kembali bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Coba ingat lagi, Tuhan itu nggak pernah berubah. Tuhan mungkin kemarin tetap menyertai, hari ini menyertai, besok menyertai. Jangan sampai karena kita kebawa emosi, karena kita kebawa suasana, hal itu mengubahkan iman kita. Hal itu membuat kita, oh Tuhannya gini, ntar dulu, gue pakai logika dulu, masih masuk akal kok gue bisa lakuin. Jangan. Ketika kalian emang mau memasuki sesuatu yang baru, ketika kalian mau memasuki destiny yang Tuhan berikan, ketika kalian mau memasuki rencana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kalian, coba ingat bahwa ada Tuhan yang setia, ada Tuhan yang gak pernah berubah. Pegang Tuhan itu. Keep on believing, keep on trusting kepada pribadi yang gak pernah berubah. Karena dia adalah setia, dia Allah yang setia. He is faithful. Dia gak pernah faithless ke kita, dia gak pernah sedetik pun. Bentar, bersin. Kamu saya lepas, gak pernah. Tuhan gak pernah. Tuhan selalu tetap memegang kalian. Walaupun kalian melepas. Saya percaya bahwa ketika kalian juga mau tetap memegang Tuhannya, di waktu itu hubungan kalian akan lebih erat, kalian akan lebih bertumbuh lebih dalam lagi, kalian akan dibawa masuk ke destiny Tuhan, kalian akan dibawa masuk ke rencana yang Tuhan berikan, asalkan kalian menghormati Tuhannya. Jadi apa? Pada hari ini saya mau membagikan ada 3 poin. Yang pertama, self-control over everything. Ketika kita bisa menjaga hati kita pasti bisa menjaga tindakan kita bisa menjaga mulut kita bisa menjaga apa yang menjadi keputusan kita. Yang kedua adalah be willing to change. Without change, we cannot break into the new. Tanpa perubahan, tanpa mau ada hati yang mau diubahkan, kita nggak bisa memasuki era yang baru, nggak bisa memasuki season yang baru yang Tuhan berikan, nggak bisa memasuki rencana yang lebih besar lagi yang Tuhan berikan ke kalian. Dan yang ketiga adalah honor the Lord. Hal yang terpenting yang kita butuhkan adalah menghormati Tuhan. Bagaimana? Honor the Lord by honoring His word. Dengan kita menghormati Tuhan, kita perlu menghormati firman Tuhan. Kita perlu menghidupi firman Tuhan. Dan kita perlu menunjukkan kekudusan Tuhan. Dengan 3 hal ini saya berharap apa? Saya yakin bahwa kita menjalani kehidupan di rumah ini, saya yakin bukan hanya 6 bulan yang udah kita lewatin. Saya yakin masih ada banyak bulan di depan, di tahun 2020 ini yang kita jalani. Saya yakin ada tahun-tahun kemudian yang kita jalani. Dan saya percaya ketika kita melewati waktu ini, kita bisa terus percaya, kita bisa terus menjaga hati kita. Kita bisa terus mau berubah, kita terus berubah sesuai dengan yang dia mau, kita bisa terus menghormati firman Tuhan, kita bisa terus berpegang, kita bisa terus percaya sama dia. Karena apa? Jesus is always faithful. He is the rock that never fails. He is the rock that keep supply the water. Dia adalah batu. Dia ada batu yang di Meriba. Dia adalah Tuhan yang sama. Dia adalah tempat itu ya, ketika batu itu dipukul, batu itu tetap keluarin air. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan itu tetap sama. Dari zaman puluhan tahun lalu sebelum Musa datang lalu Musa datang pas di Keluaran itu, batunya masih sama. Tuhannya pun yang menyertai juga sama. Lalu di puluhan tahun kemudian, Musa datang lagi. Batunya juga masih sama, dipukul 2 kali, keluar air. Dan Tuhannya pun masih sama. Tetapi apa? Yang berbeda adalah firman-Nya. Ketika di Keluaran, firman Tuhan bilang, pukul. Tapi di bilangan dibilang, Musa cukup ngomong sama batu itu, dan batu itu keluarin air. Jadi apa? Cara yang Tuhan berikan itu mungkin berbeda dalam setiap masa. Mungkin emang hasil yang dibutuhkan itu sama, tetap buat keluarin air, tapi caranya berbeda. Cara yang Tuhan berikan adalah firman, yang kalau saat ini bisa kita ambil dari firman Tuhan. Mungkin dari Alkitab kita bisa dapat
apa yang menjadi firman Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dengan firman itu, Tuhan mau kita melangkah. Tuhan mau dengan firman itu, kita bisa masuk ke era yang Tuhan mau. Tapi apa? Kita butuh menghormati Tuhan, kita butuh menjaga hati kita untuk kita memasuki era itu, untuk kita memasuki season yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau ketika kita udah mulai, logika gue bener nih, lakuin lagi ya lah sesuai logika gue. Coba balik lagi. Tuhannya, mungkin kalau kalian bisa ngomong gitu, Tuhan pasti bisa ngomong juga. Tuhannya juga sama nih. Bahkan Tuhannya setia, nggak pernah berubah. Kenapa nggak kamu pegang aku? Coba ketika kalian sadar itu, ingat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama kita di masa ini, kita bisa terus. Karena saya berharap dengan 3 hal yang saya sharingkan ini bukan hanya kita pegang di masa susah, nggak hanya ketika kalian sedang down, nggak hanya kalian sedang sedih, nggak hanya kalian sedang, Tuhan kayak gue lagi jauh nih sama engkau. Nggak hanya masa itu. Tapi saya berharap ketika saya sharingkan 3 poin ini, kalian juga bisa pegang, kalian bisa renungkan, kalian bisa sama-sama terapkan dalam kehidupan kalian, di dalam semasa kehidupan kalian di dunia ini. Agar apa? Ketika kita bisa menjaga hati kita bisa melangkah masuk ke rencana Tuhan dengan cara yang benar, dengan cara kita bisa menghormati Tuhan. Saya yakin dan saya sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kita memegang dan menghidupi 3 poin ini, saya percaya Tuhan mau memberikan sesuatu yang baru, yang lebih besar lagi, lebih besar lagi dalam kehidupan kalian. Tapi apa? Kita cukup butuh menghormati Tuhan. Kita butuh honor the Lord in every situation. Jadi jangan sampai kita hanya mau sampai ke sana, tapi pakai logika gue, pakai sifat gue yang begini, dan pakai cara gue begini, nggak bisa. Mau sampai sana yang Tuhan udah kasih lihat, pakai cara Tuhan. Hormatin Tuhan. Jaga hati kalian untuk tetap setia sama Tuhan. Jaga hati kalian terus berpegang sama firman Tuhan. Dan tunjukkan bahwa kalian adalah, kalau Tuhan selalu menunjukkan ke kalian Tuhan yang setia, tunjukkan juga bahwa kalian mau selalu setia sama Tuhan, mau selalu berpegang sama Tuhan. Sebelum saya menyelesaikan ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pada hari ini, untuk firman yang telah dibagikan, untuk poin-poin yang sama-sama kita bisa pelajari. Tuhan, kami mau sama-sama berdoa, kami sama-sama bersyukur Tuhan kalau kami pada hari ini, waktu kapanpun kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh sama-sama belajar Tuhan, kami menjaga hati kami, untuk kami bisa menjaga setiap tingkah laku kami, setiap apa yang menjadi keputusan dalam kehidupan kami bisa melangkah bersama Engkau, kami bisa memasuki suatu season yang baru yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dan tentunya kami bisa terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan saya mau berdoa Tuhan, kiranya setiap teman-teman kami yang telah mendengarkan firman ini boleh sama-sama menerapkan, memegang, merenungkan apa yang kami telah di-sharingkan Tuhan. Kiranya kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Kau lebih lagi Tuhan. Kiranya Kau boleh sertai waktu di depan, sertai setiap aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu hal dari saya, keep trusting Him, keep believing in Him, and guard your heart. Jaga hati Anda, jaga hati kalian. Kita sama-sama jaga hati kita untuk bisa terus berpegang sama Tuhan yang tidak pernah berubah. Happy Sunday, God bless you.